Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan dan sebelumnya, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh bertemu dan mendengarkan kembali suara Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, siang dan malam, itu ada gunanya buat kami, agar kami menjadi terang bagi sekitar kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui Roh-Mu ya Tuhan, agar kami boleh berbicara, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat seluruh pendengar yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jagai, lindungi, dan Tuhan sembuhkan sakitnya. Berikan kesabaran buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, landasan firman diambil dari 2 Tawarik 19 ayat 4 sampai 7. 2 Tawarik 19 ayat 4 sampai 7. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan. Akulah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yaitu di semua kota yang berkubu di Yehuda. Di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu. Pertimbangkanlah apa yang kamu buat. Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum. Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum. 2 Tawarik 19 ayat 4-6. Tiba-tiba terdengar suara prit. Aku pun terpaksa harus menghentikan laju motorku. Selamat sore Pak, tolong surat-suratnya, kata polisi. Aku bergegas menunjukkan STNK dan SIM. Lalu katanya, Bapak, sudah bagus, surat-suratnya sudah lengkap. Namun, Bapak tetap saya tilang. Lalu kata saya, ada apa Pak? Emang saya kesalahannya apa? Kata saya. Bapak, siang saja setiap motor wajib menyalakan lampu. Apalagi ini sudah sore. Bapak harus menyalakan lampu. Ini Bapak tidak menyalakan. Polisi menjelaskan kesalahanku. Memang tidak kusengaja kesalahan ini karena aku lupa menyalakan lampu. Pak, aku ditilang di sini saja ya. Rumah aku jauh. Aku mencoba menawar. Tetapi polisi itu tidak mau menerima tawaranku. Pak, saya bayar di sini saja ya Pak. Dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan, lanjutku. Pak, lalu polisi itu menjawab, Pak, ini operasi zebra. Saya tidak berhak menilang Bapak di sini. Bapak datang saja nanti 2 minggu lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ikuti sidangnya, kata polisi itu. Aku terus untuk menawarnya. Toh aku tidak menyuap, aku bayar sesuai dengan peraturan, pikirku. Namun polisi itu berkata, mengakhiri perbincangan dengan, maaf Pak, saya tidak bisa bantu Bapak. Maaf, saya tidak mau berlama-lama. Komandan saya ada di sana. Nanti dikira saya curang lagi kepada Bapak. Selamat sore. Dia pun meninggalkan saya dan membawa SIM milik saya. Sedikit timbul kesal pagi hari itu. Tetapi aku bangga dengan aparat kepolisian yang seperti ini. Masih ada juga ya polisi yang tegas dan jujur, kataku. Menenangkan diriku. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketegasan diperlukan agar hukum atau peraturan bisa ditegakkan. Bayangkan seandainya tidak ada orang yang tegas. Pasti akan kacau. Lihat pengalaman keluarga Imam Eli. Imam Eli adalah seorang yang tidak tegas, terutama terhadap anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Yang terjadi akibatnya adalah anak-anak itu menjadi anak-anak dursila yang terus melanggar hukum Tuhan dan menentang hukum Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Hal ini mendatangkan hukuman baik kepada Imam Eli itu maupun kepada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Tegas saja tidak cukup, harus disertai dengan kejujuran. Kepada hakim-hakim, Yosafat meminta supaya mereka bertindak seksama, artinya tegas, tidak menerima suap, jujur. Kedudukan sebagai hakim adalah kedudukan yang rentan dengan suap. Seorang hakim bisa saja tegas, tetapi bisa juga dengan mudah menerima suap. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bukan hanya profesi hakim, profesi polisi, rohaniawan, apapun profesi Anda, karyawan atau apapun, perlu ketegasan dan kejujuran dituntut dalam
keprofesian Anda. Semua lini bisa terbuka untuk melakukan korupsi, melakukan ketidakjujuran, baik dalam hal waktu pun, baik dalam hal materi dan segala macam. Itu bergantung daripada kita. Pada saat ini kita diingatkan untuk bersikap tegas dan jujur kepada semua hal-hal yang tidak baik. Ketegasan dan kejujuran harus ada di rumah. Ketegasan dan kejujuran harus ada di tempat kerja dan di masyarakat, bahkan di gereja juga. Ketegasan akan membuat situasi dan kondisi terkendali dan berjalan teratur. Sedangkan kejujuran akan menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan membuat hidup lebih tenang di hadapan dunia ini dan di dalam roh kita. Ketika Yakub hidup dalam ketidakjujuran, maka hubungannya dengan Esau terputus dan dia hidup dalam pelarian. Jadilah orang yang tegas dan jujur. Kita berdoa, Tuhan mampukan aku untuk tegas, termasuk kepada keluargaku sendiri dan jujur dalam hubunganku dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang tegas dan jujur dalam kehidupan ini. Dalam setiap pekerjaanmu, dalam kehidupanmu bermasyarakat, berkeluarga, dalam apapun. Dan tegaslah dalam memutuskan, terlebih di dalam menjalankan kebenaran. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.